Terkadang kita menjumpai anak-anak yang tingkah lakunya sangat aktif dan bisa berkonsentrasi. Kondisi ini bisa loh berhubungan dengan ADHD. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Al-Fatah, mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi, apa sih itu GPPH atau ADHD? ADHD merupakan gangguan perkembangan syaraf yang terjadi pada otak di usia anak-anak yang menyebabkan anak itu lebih hiperaktif, impulsif, dan mengalami gangguan konsentrasi. Penyebab dari ADHD ini masih belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya faktor genetik dapat menurunkan kejadian ADHD pada anak. Selain itu, terdapat pula faktor neurologis, seperti status nutrisi atau status kesehatan selama kehamilan, minum minuman alkohol, mengonsumsi rokok, dan juga cedera selama proses kehamilan itu akan mempengaruhi perkembangan dari janin, khususnya perkembangan otak janin. Yang ketiga yaitu terpapar lingkungan dengan zat kimia seperti pestisida dan juga timbal. Peneliti mengungkapkan bahwasannya pestisida dan timbal ini dapat dikaitkan dengan kejadian ADHD, dan yang terakhir adalah pola asuh orang tua, yang ini berkaitan dengan nutrisi yang diberikan orang tua kepada anak dan juga bagaimana interaksi antara orang tua dan juga anak itu sendiri. Apabila beberapa aspek itu tidak diberikan secara baik, maka dapat menimbulkan atau meningkatkan risiko anak terjadi ADHD. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Secara garis besar, ADHD ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, inatensi atau kesulitan fokus. Anak dengan ADHD ini cenderung mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Dalam artian mereka tidak bisa fokus. Daya tahan konsentrasi mereka sangatlah pendek, sehingga proses penerimaan informasi dari lingkungan sekitar atau dari orang lain kepada si anak cenderung berkurang. Selanjutnya yaitu impulsif atau pengendalian diri. Anak dengan ADHD ini mengalami kesulitan mengendalikan dirinya. Seperti halnya sikap antara pikiran dan juga tindakan itu saling tidak sinkron. Mereka sering melakukan tindakan tanpa berpikir bagaimana jangka, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari tindakan mereka itu sendiri. Sehingga seringkali mereka melakukan tindakan tanpa memikirkan akibatnya, atau disebut dengan disorder among think and do. Dan yang terakhir adalah hiperaktif. Aktivitas motorik, berjalan ke sana ke sini, berlarian tanpa rasa lelah, dan di atas rata-rata anak usianya, dan juga sangat sulit untuk ditenangkan, merupakan salah satu tanda-tanda dari ADHD. Lantas bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ADHD ini? Sobat bisa melakukan 2 tips ini. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi perilaku ini merupakan pendekatan psikoterapi yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku. Keterlibatan keluarga sangat erat untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap pengobatan atau terapi ADHD ini. Yang dapat keluarga lakukan diantaranya 1. Berbicara dan mendengarkan. Keluarga dapat menyediakan waktu bersama sang anak untuk membicarakan perasaan mereka. Hal ini membantu anak mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata, bukan tindakan. Berbicara secara intens dapat menggali masalah anak selama di rumah maupun di sekolah. Selain itu, keluarga perlu memberikan umpan balik terhadap masalah anak dan juga memberikan solusi, sehingga anak akan mendengarkan dengan harapan membentuk daya konsentrasi anak agar siap belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu terapi bermain dengan satu tujuan. Permainan-permainan ini dapat diisi oleh peraturan-peraturan khusus seperti bermain monopoli yang mengharuskan anak itu menunggu gilirannya sehingga anak dapat mengendalikan dirinya. Selain itu, memodifikasi permainan seperti memerlukan strategi atau mengikuti arahan dapat membantu anak untuk berpikir sebelum melakukan tindakan. Dan yang ketiga adalah mempraktikkan keterampilan baru. Keterampilan baru ini dapat dituangkan dalam membaca atau mengamati video agar anak meningkatkan daya perhatiannya kepada satu objek.
Selain itu terdapat juga latihan nafas dalam yang dapat diterapkan untuk menenangkan pikiran dan ketegangan pada anak. Selanjutnya poin kedua yaitu nutrisi. Pola asuh keluarga itu selain memperhatikan anak dari aspek perilaku, makanan itu juga harus dipertimbangkan. Salah satu kriterianya yaitu diet tinggi protein. Protein ini merupakan nutrisi yang penting sekali untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, protein juga berperan dalam pembentukan enzim dan juga hormon. Beberapa makanan memiliki protein tinggi seperti kacang-kacangan, keju, telur, atau daging. Yang kedua yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setidaknya kita perlu mengkonsumsi karbohidrat kompleks, tidak hanya melalui dari nasi. Karbohidrat juga dapat ditemui di buah-buahan seperti buah pir, apel, kiwi yang mampu menjaga kadar gula agar lebih stabil. Dan yang ketiga adalah omega 3. Omega 3 ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah pada kesehatan otak. Omega 3 dapat membantu dalam proses perkembangan dan fungsi otak terutama pada masa anak-anak. Omega 3 ini dapat ditemukan pada ikan seperti ikan tuna, salmon, atau dengan menggunakan suplemen yang mengandung omega 3. Baik, itu saja sedikit informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Perlu diingat kembali bahwasannya penyebab dari ADHD ini masih belum dipastikan secara jelas, namun perkembangan selama periode kehamilan, terpapar zat kimia di lingkungan, dan juga pola asuh orang tua menjadi faktor risiko anak terjadi ADHD. Salah satu upaya keluarga yang dapat menangani dari kejadian ini adalah dengan terapi perilaku dan juga selalu memberikan nutrisi yang terbaik bagi si anak. Apabila gejala terus berlanjut, terapi farmakologi oleh dokter sangat dianjurkan agar tidak menjadi sebuah komplikasi yang lebih serius ke depannya. Terima kasih telah menonton dan share video ini jika bermanfaat. If you have a question, you can post below it. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.